Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Rania. Aku datang jauh dari tanah Madura, meninggalkan laut, rumah, dan ibu yang menua, demi mencari nafkah di negeri orang. Kupikir, bekerja di rumah megah di tanah Arab akan membawaku pada kehidupan yang lebih baik. Tapi ternyata, di balik dinding mewah itu, tersembunyi ujian yang hampir menghancurkanku. Aku difitnah mengambil perhiasan majikanku. Semua mata menatapku dengan curiga. Semua kata terasa seperti luka. Aku ingin membela diri. Tapi siapa yang mau percaya pada pembantu dari negeri jauh? Namun aku tak tahu bahwa di balik fitnah itu, Tuhan sedang menyiapkan jalan takdir yang tak pernah kubayangkan. Jalan yang akan mempertemukanku dengan seseorang, yang akhirnya mengubah seluruh hidupku. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Angin dari Laut Madura sore itu berhembus lembut, membawa aroma asin yang akrab sejak kecil. Aku berdiri di tepi dermaga, memandangi ombak yang pecah di antara perahu-perahu nelayan yang baru pulang. Di balik langit jingga, ada rasa haru yang menekan dadaku. Hari itu, aku akan meninggalkan tanah kelahiranku untuk pertama kalinya, menuju negeri asing bernama Arab Saudi. Ibu memelukku erat. Air matanya jatuh ke pundakku tanpa suara. Jaga diri, nak. Jangan mudah percaya orang, katanya pelan. Aku hanya mengangguk, menahan tangis yang ingin pecah. Dalam hati aku berjanji, meski jauh, aku akan membawa harapan kami menuju kehidupan yang lebih baik. Tapi jauh di dasar hati, ada rasa takut yang tak mau pergi. Takut akan dunia yang belum pernah kulihat. Takut jika langkahku salah arah. Perjalanan menuju Arab terasa panjang dan asing. Suara orang-orang berbicara dengan bahasa yang tidak ku mengerti membuatku seperti tersesat di dunia lain. Di bandara, seorang wanita dari agen tenaga kerja membawaku bersama beberapa perempuan lain. Kami semua punya wajah yang sama, lelah tapi berusaha tegar. Sesampainya di rumah besar milik majikanku, mataku langsung terbelalak. Bangunan itu seperti istana, dindingnya tinggi, lantainya berkilau, dan setiap ruang berbau parfum mahal. Aku bahkan takut menyentuh apapun, seolah setiap benda di sana terlalu berharga untuk disentuh oleh tanganku yang kasar. Mulai besok kamu kerja di sini, kata seorang pria sopan berwajah tenang, Tuan Amir, pemilik rumah. Tatapannya ramah, tapi berwibawa. Ia memperkenalkan istrinya, Nyonya Nadia, wanita cantik bergaun putih dengan perhiasan gemerlap. Senyum yang ia berikan tak sampai ke mata, dan entah kenapa, dari awal aku merasa tidak disukai. Hari-hari pertama terasa seperti mimpi yang melelahkan. Aku bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, menyapu halaman yang luas, mencuci pakaian, lalu memasak. Di setiap langkah, aku memastikan tak ada yang salah, tak ada yang tertinggal. Tapi sekecil apapun usahaku, selalu saja ada yang kurang di mata Nyonya Nadia. Kadang ia menatapku dengan tajam, kadang ia tersenyum dingin sambil berkata, "Kamu ini pelan sekali, Rania. Di sini semuanya harus sempurna." Aku hanya menunduk, meminta maaf tanpa alasan yang jelas. Pernah sekali, aku salah menaruh piring, dan dia menegurku di depan tamu-tamunya. Rasa malu menampar wajahku lebih keras dari kata-katanya. Namun yang membuatku bertahan adalah kebaikan Tuan Amir yang sesekali menegur istrinya dengan lembut. "Sudahlah, Nadia, dia masih belajar," katanya. Kalimat sederhana itu seperti tetes air di gurun hatiku yang kering. Namun semakin lama aku bekerja di sana, semakin aku sadar, rumah megah itu bukanlah tempat penuh kedamaian seperti yang terlihat dari luar. Setiap malam, aku sering mendengar pertengkaran lirih dari kamar majikanku. Kadang terdengar suara pecahan kaca, kadang isak tertahan. Aku tak berani mengintip, tapi dari balik pintu aku tahu, pernikahan mereka sedang retak perlahan. Suatu pagi, saat aku sedang membersihkan taman, Nyonya Nadia berbicara dengan seseorang lewat telepon dengan nada tajam. "Aku tak peduli berapa harganya. Kirim saja yang baru. Aku bosan pakai yang lama," katanya keras. Ketika matanya bertemu dengan mataku, ia langsung menutup telepon dan berkata dingin,
Kamu tidak dengar apa-apa, kan? Aku hanya menggeleng cepat, tapi sejak saat itu, aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Di rumah itu, keindahan hanyalah topeng, dan aku terjebak di tengahnya. Malam terakhir di bab ini masih kuingat jelas. Aku duduk sendirian di dapur, menatap tangan yang mulai kasar karena sabun dan air. Dari luar jendela, terlihat Tuan Amir pulang larut malam. Wajahnya letih, tapi matanya tetap lembut seperti biasa. Ia menatap sekilas ke arahku dan tersenyum samar, seolah ingin berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi beberapa menit kemudian, aku mendengar suara tinggi Nyonya Nadia lagi. "Kamu terlalu baik pada pembantumu," teriaknya. Hening. Lalu langkah kaki menjauh ke arah kamar. Aku menggenggam erat ujung jilbabku. Dada berdebar. Malam itu aku sadar, hidupku di rumah itu tak akan sekadar tentang bekerja. Akan ada badai yang datang, dan aku hanya bisa berdoa agar hatiku cukup kuat menanggungnya. Hari itu dimulai seperti biasa, tapi udara di rumah terasa berbeda, lebih berat, lebih dingin. Sejak pagi, Nyonya Nadia tidak menyapa seperti biasanya. Tatapannya tajam dan suaranya bergetar menahan amarah yang belum ku ketahui sumbernya. Aku berusaha tetap fokus bekerja, membersihkan ruang tamu, mengganti spray, menyiapkan teh kesukaannya. Namun entah kenapa, setiap gerakanku terasa salah di matanya. Ketika aku menaruh nampan di meja, ia tiba-tiba berkata tajam, "Rania, kamu tahu di mana gelang emasku?" Aku menoleh cepat, terkejut. "Tidak, Nyonya. Saya bahkan tidak tahu Nyonya menyimpannya di mana," jawabku pelan. Wajahnya menegang, dan aku bisa merasakan amarahnya memuncak. Sejak saat itu, setiap langkahku di rumah itu terasa seperti melangkah di atas duri. Menjelang sore, situasinya semakin panas. Nyonya Nadia memanggil semua pelayan dan berdiri di tengah ruang tamu seperti ratu yang hendak mengadili. "Seseorang telah mencuri gelangku," katanya lantang. Suaranya bergema di seluruh rumah. Semua pelayan terdiam, termasuk aku. Dan aku yakin, orang itu, kamu, Rania. Seketika dunia di sekitarku seolah berhenti. Darahku mengalir deras ke kepala. Wajahku memanas, tangan gemetar. "Nyonya, tidak mungkin. Saya tidak pernah." Ucapanku terputus oleh bentakan. "Cukup, aku tidak butuh alasan." Aku ingin menangis, tapi tidak bisa. Aku hanya berdiri, mencoba menahan air mata yang sudah menumpuk di pelupuk mata. Pandangan semua orang tertuju padaku, dan rasanya seolah seluruh dunia menuduhku tanpa bukti. Malamnya, aku duduk di sudut dapur dengan mata bengkak. Aku tidak makan seharian. Semua tenaga rasanya hilang tersapu rasa malu. Aku bahkan sempat berpikir untuk kabur saja, meninggalkan rumah itu dan kembali ke kampung halaman. Tapi bagaimana dengan ibu? Aku datang ke sini untuk membantu, bukan menyerah. Saat aku sedang merenung, pintu dapur terbuka perlahan. Suara langkah kaki lembut terdengar, dan ketika aku menoleh, Tuan Amir berdiri di sana. "Rania," katanya pelan, "aku tahu kamu tidak bersalah." Kata-kata itu bagai air yang menyejukkan luka. Aku menunduk, tak sanggup menatapnya. Ia mendekat, duduk di kursi seberangku. "Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak akan biarkan namamu kotor," lanjutnya. Dalam diam, aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena ada seseorang yang akhirnya percaya padaku. Hari-hari berikutnya menjadi ujian kesabaran. Nyonya Nadia semakin sering mencari-cari kesalahanku, seolah ingin membuatku menyerah. Ia menaruh tatapan curiga setiap kali aku melewati kamarnya, bahkan meminta pelayan lain mengawasi gerak-geriku. Suatu sore, ia menjatuhkan cangkir teh, lalu menatapku seolah menantang. "Lihat, Rania, kau bahkan membuatku ceroboh," katanya dengan senyum sinis. Aku hanya menunduk. Tapi di balik semua itu, aku melihat sesuatu di mata Tuan Amir setiap kali kami berpapasan. Ketenangan yang mencurigakan, seolah ia sedang menyusun sesuatu yang tak ku ketahui. Terkadang ia berbicara lembut padaku, menanyakan apakah aku baik-baik saja. Aku menjawab seadanya,
takut membuat keadaan makin buruk. Tapi jauh di lubuk hati, aku merasa badai besar sedang disiapkan untuk mengungkap kebenaran. Dan benar saja, badai itu datang pada suatu malam yang tenang. Semua orang sudah tidur, tapi aku masih menyetrika baju di ruang belakang. Dari jauh, kulihat Tuan Amir keluar dari kamarnya membawa sesuatu kecil di tangannya. Kamera mungil berwarna hitam. Ia berjalan pelan, memastikan tak ada yang melihat. Lalu memasangnya di sudut ruangan dekat kamar perhiasan Nyonya Nadia. Aku pura-pura tidak tahu, tapi jantungku berdetak cepat. Aku sadar, inilah satu-satunya cara untuk membuktikan siapa yang sebenarnya berbohong. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, jika aku benar, tunjukkanlah kebenaran MU." Dan ketika matahari terbit keesokan harinya, aku tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah seluruh hidupku selamanya. Pagi itu matahari terasa berat, seolah enggan menembus jendela rumah besar itu. Aku mencoba bekerja seperti biasa, tapi tanganku gemetar setiap kali menyentuh benda apapun. Ada firasat aneh di dadaku, antara takut dan harap. Sejak malam sebelumnya, aku tahu Tuan Amir memasang kamera tersembunyi di kamar perhiasan. Tapi aku tak tahu apakah langkah itu benar, atau justru akan membuat semuanya semakin buruk. Nyonya Nadia terlihat gelisah pagi itu, berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah tegang. Ia tampak menyembunyikan sesuatu, tapi mencoba terlihat tenang. Saat aku menyiapkan sarapan, ia menatapku dengan senyum dingin. "Kamu jangan pura-pura polos, Rania. Aku tahu kamu yang ambil perhiasanku," katanya dengan nada licik. Aku hanya diam, menahan diri agar tidak menangis lagi. Aku tahu, kali ini aku harus diam, karena kebenaran sedang bekerja dengan caranya sendiri. Sore harinya, suasana rumah berubah drastis. Tuan Amir pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa laptop dan memanggil kami semua ke ruang tamu. Aku berdiri di ujung ruangan, jantungku berdegup kencang. Sementara Nyonya Nadia duduk di sofa dengan wajah penuh percaya diri. "Kita akan lihat bersama," kata Tuan Amir datar. Lalu menekan tombol play pada rekaman kamera tersembunyi itu. Ruangan seketika hening. Di layar, tampak sosok wanita bergaun putih masuk ke kamar perhiasan. Ia membuka laci, mengeluarkan sebuah kotak, lalu dengan tenang memasukkan beberapa gelang ke tas tangannya. Aku menutup mulutku dengan tangan, tak percaya. Suara lirih keluar dari beberapa pelayan, sementara wajah Nyonya Nadia memucat seketika. "Itu bukan aku," katanya tergagap. Tapi semua sudah jelas. Suaranya, gerakannya, semuanya terekam tanpa bisa dibantah. Air mata menetes di pipiku, bukan karena marah, tapi karena lega. Akhirnya, kebenaran datang menjemputku. Aku menunduk, tak berani menatap siapapun. Tapi kemudian ku dengar suara langkah mendekat. Tuan Amir berdiri di hadapan Nyonya Nadia. Wajahnya tegas tapi tidak berteriak. "Kenapa kamu melakukan ini, Nadia?" tanyanya dengan suara dalam. Tak ada jawaban, hanya isak pelan dan tatapan hampa dari wanita yang dulu selalu tampak sempurna itu. Aku hanya ingin perhatianmu kembali," katanya lirih. Suaranya nyaris tak terdengar. "Kamu selalu sibuk. Kamu bahkan tak melihatku lagi. Aku hanya ingin kau marah, agar aku diperhatikan." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat semua orang terdiam. Tapi bagi Tuan Amir, itu bukan alasan untuk menghancurkan orang lain. "Dan kamu memilih menuduh orang tak bersalah," katanya pelan tapi menusuk. Nyonya Nadia terisak, menutupi wajahnya, lalu berlari ke kamarnya dengan langkah gontai. Suasana rumah terasa kosong setelah itu, seperti badai baru saja lewat, meninggalkan puing-puing yang tak bisa disapu begitu saja. Beberapa jam setelah kejadian itu, rumah menjadi sunyi. Semua pelayan sudah kembali ke pekerjaan masing-masing, tapi aku masih berdiri di dekat pintu, bingung harus berbuat apa. Tuan Amir menghampiriku dengan langkah pelan. "Rania," katanya lembut. Aku menunduk, mencoba menahan tangis yang tiba-tiba datang lagi. "Saya tidak apa-apa, Tuan," ucapku terbata. Ia menggeleng pelan. "Tidak, kamu tidak apa-apa.
Karena kamu kuat. Tapi aku yang seharusnya minta maaf. Aku yang membiarkanmu disakiti tanpa alasan. Kalimat itu membuat dadaku bergetar hebat. Aku tak menyangka seorang majikan akan meminta maaf kepada pembantunya. Tuan tidak perlu. Ucapanku terhenti ketika ia berkata lirih. Perlu, Rania. Karena aku tahu, tidak semua luka bisa sembuh hanya karena waktu. Aku tak sanggup menjawab. Hanya air mata yang turun diam-diam, menyatu dengan rasa syukur yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di tepi jendela kamarku yang kecil, menatap langit Arab yang bertabur bintang. Di luar sana, dunia tetap berjalan seperti biasa, tapi hatiku terasa berbeda. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku merasa dilihat bukan sebagai pembantu, tapi sebagai manusia. Kata-kata Tuan Amir terus terngiang di kepalaku, lembut, tapi menancap dalam. Ada sesuatu yang berubah di antara kami, sesuatu yang tidak berani kusebut, tapi juga tak bisa kuingkari. Aku tahu perasaan ini bisa berbahaya, bisa menjerumuskanku jika aku tak berhati-hati. Tapi di antara kesedihan dan kelegaan itu, ada harapan kecil yang mulai tumbuh pelan-pelan. Harapan yang entah akan berakhir dengan luka, atau menjadi awal dari takdir yang baru. Sejak kejadian itu, rumah besar tempatku bekerja terasa sangat berbeda. Tak ada lagi suara langkah tergesa Nyonya Nadia. Tak ada aroma parfum mahal yang dulu selalu memenuhi ruang tamu. Hanya keheningan yang menempel di setiap dinding, seperti kenangan yang enggan pergi. Aku tetap bekerja seperti biasa, menyapu, memasak, mencuci, tapi suasana hatiku tak sama lagi. Setiap kali kulihat kursi di ruang makan yang biasa ditempati Nyonya Nadia, aku merasa campur aduk antara lega dan iba. Aku tidak membencinya, meski ia telah menuduhku tanpa alasan. Aku justru kasihan, sebab aku tahu, rasa iri dan kesepian bisa membuat orang buta arah. Sore itu, ketika aku sedang membersihkan taman, Tuan Amir mendekat dengan langkah pelan. Rania, katanya lembut. Kamu sudah bekerja dengan baik. Aku berterima kasih untuk semua kesabaranmu. Aku menunduk, merasakan pipiku hangat tanpa tahu kenapa. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan seperti waktu yang enggan bergerak. Tuan Amir semakin jarang keluar rumah. Mungkin karena urusan bisnisnya sudah banyak diselesaikan lewat telepon. Tapi karena itu pula, aku jadi sering berpapasan dengannya. Awalnya aku gugup setiap kali ia menatapku. Tatapan yang tidak menakutkan, tapi sulit diartikan. Kadang ia berdiri di teras sambil melihatku menyiram bunga, lalu tersenyum kecil tanpa berkata apa-apa. Aku pura-pura tidak melihat, tapi jantungku berdebar aneh setiap kali itu terjadi. Pernah suatu kali, aku menjatuhkan gelas di dapur karena gugup saat ia tiba-tiba datang untuk memintaku membuatkan teh. Tidak apa-apa, Rania, katanya dengan nada menenangkan. Aku tidak marah. Tapi aku merasa lebih canggung justru karena suaranya terlalu lembut, terlalu manusiawi. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai menyentuh ruang-ruang sunyi dalam hatiku. Ruang yang selama ini hanya diisi kesabaran dan doa. Namun bersamaan dengan itu, aku juga mulai takut. Aku tahu posisiku, hanya seorang perempuan biasa, pekerja dari negeri jauh yang tidak sepadan dengannya dalam hal apapun. Aku takut perasaan yang mulai tumbuh ini adalah kesalahan. Malam-malamku kembali diisi dengan doa panjang, bukan sekadar memohon rezeki, tapi juga agar hatiku tetap terjaga. Kadang aku menangis tanpa suara, karena tak tahu harus bagaimana dengan gejolak yang mulai tumbuh di dalam dada. Aku ingin tetap bekerja dengan ikhlas, tanpa mengharapkan apapun dari Tuan Amir. Tapi setiap kali mendengar langkahnya, atau mendengar suaranya memanggil namaku dengan nada lembut, semua prinsip itu seolah goyah. Aku bertanya-tanya, apakah ia juga merasakan hal yang sama? Atau hanya aku yang terjebak dalam perasaan yang tidak seharusnya? Suatu sore yang tenang, ia memanggilku ke ruang tengah. Aku menatapnya dari jauh, berusaha menjaga jarak seperti biasa. Tapi kali ini ada sesuatu di matanya, bukan sekadar keramahan, melainkan ketulusan yang dalam, seperti seseorang yang sudah lama menahan sesuatu. Rania, katanya pelan, aku tahu semua ini sulit.
Aku tahu kamu pasti tidak nyaman dengan keadaan setelah Nadia pergi. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menghargai kamu. Bukan karena kamu bekerja di sini, tapi karena kamu tetap sabar meski disakiti. Kata-katanya menembus pertahananku. Untuk sesaat, aku ingin menangis, ingin bicara, tapi tak bisa. Aku hanya membalasnya dengan senyum kecil, lalu menunduk agar air mata tidak jatuh. Ia pun tidak menekan, hanya menatapku lama, lalu beranjak pergi. Tapi tatapan itu meninggalkan sesuatu yang sulit kulupakan. Malam itu, aku duduk di sajadah lebih lama dari biasanya. Suara azan Isya dari kejauhan membuat dadaku hangat. Dalam sujudku, aku berbisik, "Ya Allah, jika perasaan ini salah, hapuslah. Tapi jika Engkau menaruhnya di sini bukan tanpa alasan, maka tuntunlah kami dengan cara MU." Air mata menetes di pipi, tapi entah kenapa, rasanya menenangkan. Aku tahu, cinta bisa jadi ujian, bukan hanya kebahagiaan. Dan mungkin, Tuhan sedang mengujiku, apakah aku akan tenggelam dalam rasa ini, atau mampu menjaga kesuciannya sampai tiba waktunya. Di luar sana, angin malam berhembus lembut melewati jendela kamarku. Aku menatap langit yang dipenuhi bintang dan berbisik lirih. Aku hanya ingin tetap menjadi diriku, tapi mengapa hati ini terasa tak lagi sama? Sudah hampir 2 bulan sejak Nyonya Nadia pergi dari rumah itu, tapi bayang-bayangnya masih terasa. Kadang aku mendengar gema langkahnya di tangga, padahal yang kudengar hanyalah kenangan. Rumah itu memang tetap megah, tapi kini terasa lebih hangat. Mungkin karena suasana tegang yang dulu menyelimuti sudah hilang. Namun, kehangatan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Setiap kali Tuan Amir berbicara kepadaku, suaranya terdengar lebih lembut daripada sebelumnya, dan setiap tatapannya membuatku ingin berpaling, takut membaca sesuatu yang tak seharusnya kulihat. Aku mencoba menjaga jarak, menjaga diriku agar tidak hanyut dalam perasaan yang semakin hari makin sulit disangkal. Tapi bagaimana mungkin aku bisa membohongi hati sendiri? Lelaki itu telah membuktikan ketulusannya, bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan tindakan nyata saat semua orang menuduhku. Dan mungkin, sejak saat itu, hatiku telah memilih diam-diam. Sore itu, langit tampak merah keemasan, indah tapi juga menandakan sesuatu yang akan berakhir. Aku sedang menata vas bunga di ruang tengah ketika Tuan Amir memanggilku. "Rania, bisa kau temani aku sebentar?" Suaranya tenang, tapi membuat jantungku berdebar. Kami duduk berhadapan di ruang tamu yang sunyi. Ia menatapku lama sebelum akhirnya berbicara. "Aku sudah berpikir banyak," katanya pelan. "Tentang hidup, tentang kesalahan, tentang apa yang benar-benar berharga." Aku menunduk, mendengarkan tanpa berani menatapnya. "Aku tahu ini mungkin terdengar gila, Rania," lanjutnya. "Tapi aku ingin menebus semuanya, dengan cara yang terhormat. Aku ingin menikah denganmu." Seketika waktu seolah berhenti. Aku merasa dadaku sesak, bukan karena sedih, tapi karena terlalu banyak emosi yang datang sekaligus. Kaget, takut, haru, bahagia. Aku hanya bisa menatap lantai, membiarkan air mata jatuh diam-diam. Untuk beberapa detik aku tak mampu berkata apapun. Bagaimana mungkin seorang lelaki sebaik dia, seorang majikan yang terhormat, berkata demikian kepada perempuan sederhana sepertiku? "Tuan, saya ini siapa?" tanyaku dengan suara bergetar. "Saya hanya pembantu di rumah ini. Saya tidak pantas berdiri di sisi Tuan." Tapi ia menggeleng pelan, dengan senyum yang menenangkan. "Rania, justru karena kamu tidak pernah merasa pantas, itulah yang membuatmu pantas. Aku tidak butuh seseorang yang sempurna, aku butuh seseorang yang jujur dan tulus." Kalimat itu menembus dinding pertahananku. Aku menutup wajah dengan tangan, menangis tanpa bisa menahan diri lagi. Ia tidak mendekat, tidak menyentuh, hanya membiarkanku menenangkan diri. Sikapnya itu justru membuatku semakin yakin bahwa niatnya suci. Dalam hatiku, aku tahu, jika cinta ini datang dalam cara yang terhormat, maka mungkin memang inilah waktu Tuhan menjawab doaku. Beberapa hari setelah itu,
Aku terus berdoa dan memikirkannya. Aku merenungi setiap hal yang telah terjadi, fitnah, air mata, kesabaran, dan semua yang membawaku sampai ke titik ini. Aku tahu keputusan ini bukan sekadar tentang cinta, tapi tentang kehormatan. Aku tidak ingin menjadi alasan seseorang melupakan masa lalunya. Tapi aku juga tidak ingin menolak kebaikan yang telah Tuhan kirimkan melalui Tuan Amir. Akhirnya, suatu pagi setelah salat subuh, aku mengetuk pintu ruang kerjanya. Ia menatapku dengan tatapan lembut, seolah sudah tahu apa yang akan kukatakan. "Tuan," kataku pelan, "jika Tuan masih serius dengan niat itu, maka saya tidak akan menolak." Wajahnya berubah, ada ketenangan dan rasa syukur yang sulit dijelaskan dengan kata. Ia menunduk, mengucap alhamdulillah dengan suara rendah. Saat itu, aku tahu, keputusan yang kuambil bukan karena keberanian, tapi karena keikhlasan. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tak ada pesta megah, tak ada kemewahan. Hanya akad yang khusyuk di ruang kecil rumah itu, dihadiri beberapa kerabat dan rekan bisnis dekatnya. Aku mengenakan abaya putih sederhana yang dulu kubeli dengan tabungan sendiri, sementara Tuan Amir mengenakan gamis bersih berwarna krem. Ketika ia mengucapkan ijab kabul, suaranya bergetar, dan aku menangis tanpa bisa menahan haru. Setelah semuanya selesai, ia menghampiriku dan berkata pelan, "Mulai hari ini, kau bukan lagi pelayan di rumah ini. Kau adalah bagian dari hidupku, Rania." Sejak hari itu, aku tak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Aku berjalan dengan hati yang penuh syukur, karena Tuhan telah menunjukkan bahwa kejujuran dan kesabaran tidak pernah sia-sia. Setiap kali aku memandang langit Arab di waktu senja, aku berbisik dalam hati,